Dalam otak manusia, kita bisa mengingat dan melupakan kejadian yang sudah lalu maupun yang baru saja terjadi. Tapi, kok bisa ya? Memangnya berapa besar sih kapasitas otak kita? Jadi, jawabannya adalah kita sebagai manusia mempunyai kapasitas otak yang gede banget. Penelitian awal memperkirakan kapasitas otak manusia sekitar 100 terabyte. Namun riset terbaru menunjukkan kapasitas sebenarnya bisa jauh lebih besar. Studi menggunakan model pada otak tikus yang dapat diadaptasi pada manusia menemukan bahwa sinapsis atau koneksi antar neuron mampu menyimpan informasi lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya. Otak manusia memiliki triliunan sinapsis yang bisa menyimpan hingga 1 petabyte atau setara dengan 1000 terabyte, atau bahkan diperkirakan sampai 2-3 petabyte, setara dengan 2000-3000 terabyte data informasi. Kapasitas ini setara dengan jutaan gigabyte, menunjukkan otak dapat menyimpan berbagai bentuk pengalaman, pengetahuan, ingatan, dan informasi yang sangat kompleks secara efisien. Otak terus berkembang terutama pada usia anak-anak sampai dewasa. Perkembangan pesat terjadi sejak masa bayi hingga usia 3 tahun, di mana ukuran otak dapat mencapai 80% dari ukuran orang dewasa. Otak anak-anak dan remaja masih sangat plastis, artinya mampu berubah dan beradaptasi dengan lingkungan serta pengalaman baru. Nah, untuk jawaban pertanyaan, kok bisa sih kita mengingat dan melupakan kejadian yang sudah lalu maupun yang baru saja terjadi? Jadi gini ya, otak manusia itu mengirim, menerima, dan akhirnya menyimpan data dan berbagai informasi. Otak mengarahkan informasi dari korteks, tempat sel-sel saraf otak disimpan, ke hipokampus untuk menyimpan memori. Otak menghubungkan memori, pembelajaran, pencarian arah, dan persepsi ruang. Otak menerima informasi dari korteks cerebral dan mungkin berperan dalam penyakit Alzheimer. Ketika kita mendapatkan kembali ingatan atau kejadian, prosesnya bekerja dalam pola terbalik. Otak manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron dan berbagai neuroglia yang berperan penting sebagai sistem pendukung neuron. Konektivitas antar neuron sangatlah penting karena setiap neuron dapat terhubung dengan sekitar 10.000 neuron lainnya. Selain itu, memori diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar, yaitu pertama, memori sensorik. Memori ini memungkinkan kamu mengingat informasi sensorik setelah stimulus berakhir. Memori lainnya dimulai setelah pembentukan memori sensorik. Ketika pengalaman sensorik terus berulang, memori tersebut dapat berpindah ke memori jangka pendek atau jangka panjang. Lalu yang kedua ada memori jangka pendek. Memori ini memungkinkan kamu mengingat informasi jangka pendek dalam waktu singkat. Penelitian memperkirakan bahwa memori jangka pendek berlangsung sekitar 30 detik. Kamu dapat menyimpan informasi dalam memori jangka pendek dengan melatihnya, misalnya dengan serangkaian angka. Lalu yang terakhir ada memori jangka panjang. Kita bisa menyimpan sebagian besar ingatan kita dalam memori jangka panjang. Setiap ingatan yang dapat kita ingat setelah 30 detik adalah memori jangka panjang. Tidak ada batasnya seberapa banyak dan berapa lama memori jangka panjang dapat menyimpan. Memori jangka panjang memiliki 2 kategori utama, yaitu eksplisit dan implisit. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan kalau otak kita juga mempunyai kapasitas serta bagaimana cara kerja memori dalam otak. Segitu aja penjelasan dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.